Udah tembus 200 ini ya. Nah, selamat malam ini teman-teman di seluruh Indonesia ya. Saya lihat ada dari Banda Aceh ada, dari Kendari, Kupang segala macam, dari Doha Qatar juga ada. Ya kita bertemu kembali di Harvard Aspires number 3. Ini seri yang kita lakukan secara konsisten. Untuk malam ini untuk Harvard Business School. Semua pembicara sudah ada, tapi ini Bu Sinta masih ada wawancara TV, nanti akan segera bergabung begitu selesai. Dan untuk mempersingkat acara, mungkin kita awali dengan opening speech kemarin oleh Presiden HCI, malam ini oleh Vice Presidennya Nurul Luntungan ya. Kita ini di HCI menurut saya sangat beruntung ya, di HCI itu dapat support dari leadership dengan sangat baik. Jadi kita beraktivitas itu selalu happy. Silahkan Nurul. Thank you Mbak Naim. Ya, mungkin aku akan welcome singkat aja karena terima kasih untuk semua pembicara yang sudah hadir malam ini dan juga Mbak Naim yang sudah mengorganize awal. Seri Harvard Aspire yang ketiga ini khusus mengundang pembicara dari Harvard Business School dan kali ini pesertanya paling full house karena pendaftarnya melebihi kapasitas kita, jadi mudah-mudahan nanti yang datang mungkin maksimal cuma bisa 500. Kalau ada temannya yang mau masuk tapi udah nggak bisa masuk, nanti Mbak Naim akan jelaskan ada videonya. Dan kita juga terima kasih banyak kepada komunitas Indonesian Harvard yang sudah membantu kita juga dari awal untuk memberikan informasi tentang Harvard Aspire ini kepada publik. Kita harapkan makin banyak orang Indonesia yang berpotensi, yang berani daftar Harvard dan keterima karena kita merasa semua di Harvard Club Indonesia bahwa sebenarnya banyak sekali orang Indonesia yang berpotensi masuk, tapi kadang-kadang terhambat. Selamat malam. Selamat malam, Bu Sinta. Halo Mbak Sinta, selamat malam. Jadi kita semuanya sudah berkumpul, semua speakers dari Harvard Business School. Ya, saya rasa saya mesti klarifikasi ya statement itu ya, bahwa maksud saya adalah bahwa pilkada itu kalau tetap ini karena Mbak Sinta hari ini double book. Jadi tadi itu sebenarnya wawancara di TV udah di mute. Jadi semuanya aku nggak akan lama-lama lagi. Enjoy, thank you again untuk semua pembicara terutama udah meluangkan waktunya. Saya tahu pasti semuanya sibuknya luar biasa walaupun work from home, tapi meaning working all the time, almost 24/7 probably. Dan juga untuk Dio yang udah bangun pagi-pagi untuk menjadi moderator hari ini. Thank you so much. Mudah-mudahan semuanya menikmati acaranya dan acara ini bisa menginspirasi lebih banyak orang Indonesia untuk daftar Harvard. Thank you so much. Ya, terima kasih ya Nurul. Ini mungkin saya menyapa dulu lah semua pembicara. Tolong diperkenalkan ya secara singkat. Sekarang sedang mengudara dari mana, ini sedang live dari mana. Kemudian ya programnya apa dan mungkin aktivitas sekarang apa gitu kalau misalnya sudah lulus. Mungkin start dari Dio ya, silahkan Dio. Ya, terima kasih Mbak Naim. Kenalkan saya Dio, saya student tahun kedua di Harvard Business School, program MBA. Saat ini mengudaranya dari Boston, jadi masih lumayan pagi ya. Dan iya, stay di Boston karena model di HBS setelah COVID, over the summer, banyak persiapan yang bisa membuat kita ada kelas yang nggak full online, tapi hybrid. Ada beberapa model yang bisa di dalam kelas juga. Mungkin segitu dulu ya. Ya, kalau yang penasaran Dio itu siapa, silahkan di googling ya. Sekarang zaman gampang, tidak usah saya kenalkan, di googling sendiri. Berikutnya Melina, mungkin Melina silahkan. Hai semuanya, nama saya Melina. Barusan lulus kayak 4 bulan yang lalu. I did 3 years at Harvard for dual program MBA and MPP. MPP is Masters in Public Policy from the Harvard Kennedy School, yang sekolahnya di seberang sungai, yang kita kalau di Harvard suka, di HBS sukanya bilangnya gitu. Sekarang
udah di Jakarta. Jadi beruntung sekali bisa mudik dari Boston. Ya. Iya. Seberang sungai alamatnya beda ya, kalau yang HBS Boston, kalau yang sebelahnya seberangnya masuk Cambridge. Gary, silahkan Gary. Selamat malam semua, terima kasih Mbak Naim, Kak Nurul. Perkenalkan, hadirin, nama saya Gary. Saya itu lulusan HBS tahun 2017, jadi sekarang balik ke Indonesia dan juga bekerja di Tokopedia. So far, regarding experience, mungkin background-nya lebih ke tech, have been in the tech industry dari 2011. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi disebutkan oleh Nurul ya. Bentar saya share screen dulu. Recording yang sudah kita lakukan kemarin itu nanti teman-teman silahkan cek ini ya di harvardclub.id. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan khususnya setahun terakhir sejak kepemimpinan Bu Meli dengan Nurul, termasuk jadi misalnya ada yang penasaran kemarin yang seri 1, seri 2 itu bisa diklik di situ ya. Silahkan nanti lebih sering dibuka ya, ini websitenya Harvard Club of Indonesia. Memang salah satu tujuan dari Harvard Aspires ini untuk memperkenalkan Universitas Harvard ya, Harvard University, kemudian Harvard Club of Indonesia, supaya teman-teman lebih berani ya, misalnya mau mendaftar baik yang degree program maupun yang non degree program. Sekarang saya mau bercerita sedikit tentang beberapa library di Harvard. Nah, minggu kemarin sudah cerita yang lainnya ya. Saya tarik dulu. Sebetulnya mahasiswa Indonesia ya yang ke HBS itu termasuk yang paling banyak kalau dibandingkan ke school yang lain. Bentar, ini sambil ya, agak lama ini, maaf ya ada delay. Jadi di sini kalau dilihat sejak tahun 2007 Business School itu jumlah studennya banyak ya, dari Indonesia 2, 3 dan terakhir mungkin 7, 6 dan mungkin di kisaran itu. Di school yang lain malah lebih sedikit. Tetapi ya kita tetap ingin supaya yang ke business school itu lebih banyak lagi, karena selama ini total orang Indonesia itu setahun kira-kira hanya 30 dari 13.000 komunitas internasional di Harvard. Kemudian ini kalau kita lihat sejarahnya, business school mulainya tahun 1908 ya. Jadi school ke-9 ya, school ke-9 yang ada di Harvard, yang sekali lagi ya dimulai dari program S1 ya, Harvard College itu tahun 1636. Jadi Harvard Business School berarti sekarang sudah 112 tahun. Nah, tadi khusus malam ini saya akan bercerita tentang beberapa library, 2 sih sebenarnya, 2 saja ya. Ini jadi library di Harvard itu menurut saya salah satu pengalaman yang paling berkesan, khususnya untuk yang memang senang membaca. Ya, karena menurut saya kampus Harvard itu lucu sih. Yang senang membaca difasilitasi, yang senangnya networking juga temannya banyak gitu ya. Kan tidak semua mahasiswa senang di library juga. Di sini ada 5 kata kunci: curiosity, collaboration, diverse, access, dan extraordinary. Dan kalau teman-teman punya kesempatan ya, apalagi kalau pandemi sudah berakhir, memang library-nya itu koleksinya menurut saya sangat luar biasa ya, baik yang digital maupun yang on campus. Ya, tentu saja kalau yang on campus dengan adanya pandemi itu jadi experience-nya lebih berkurang. Library yang salah satu yang paling penting itu namanya Widener Library ya, dan ini 1915, jadi tahun 2015 waktu saya sekolah itu pas 100 tahun. Ini saya dengan teman saya dari Kazakhstan ya, teman-teman sekelas di Kennedy School. Nah, seperti ini diceritakan, jadi kisahnya itu Widener itu nama orang ya, Harry Widener. Dia lulus tahun 1907 dari Harvard College. Kemudian ya dengan bapaknya naik Titanic dan meninggal ya, dua-duanya meninggal tahun 1912. Kemudian 1915 ibunya Harry itu mewakafkan uang dan koleksi buku Widener itu. Harry ini koleksi bukunya sangat banyak. Jadi sekarang semua koleksinya itu disumbangkan dan disimpan di satu sesi khusus gitu ya di Widener Library. Beberapa bulan yang lalu ini juga ada sebuah buku ya keluar dari alumni juga. Ini orang Filipina ya, Dia
bisa disebut minoritas lah waktu sekolah itu ya. Jadi di Harvard itu bisa ketemu orang yang dari keluarga sangat kaya, anak presiden, dan dalam waktu yang bersamaan itu banyak minoritas ya, banyak minoritas, dan di situ interaksinya itu menjadi sangat menarik. Ini Meredith ini sekarang seorang jurnalis ya, wartawan, jadi dia menulis buku bahwa library itu menjadi tempat yang aman bukan hanya untuk dirinya, untuk banyak student yang mengasosiasikan diri sebagai minoritas. Itu foto Widener ya, foto Harry Widener ada di kampus itu di perpustakaan, begitu masuk langsung ke ruangan itu, dan itu ada bunganya ya, kalau teman-teman perhatikan ada vas bunga itu setiap hari diganti, jadi itu bunga segar ya sebagai penghormatan, dan katanya dulu ibunya berpesan begitu supaya selalu ada bunga ya. Jadi ini yang ada di ruangan ini khusus koleksi dari Harry Widener yang tetap disimpan oleh library sampai sekarang. Ini ruang bacanya, reading room-nya ini sangat tenang ya, sangat sunyi. Jadi kalau pernah teman saya itu lagi belajar dengan saya di sini, terus pensilnya itu jatuh, langsung seruangan lihat semua ya. Saking begitu jatuh itu suaranya langsung kedengeran, begitu sunyinya perpus ini. Ini menurut saya salah satu yang paling ikonik ya, ruang baca ini, ruang baca di Widener Library. Library kedua yang ingin saya ceritakan ini ada di Radcliffe College, dan mengapa ini maksud saya ini ikonik juga untuk teman-teman yang membaca buku love story ya, buku love story-nya Eric Siegel ini kan bestseller ya, dan tahun ini berarti 50 tahun karena ini buku tahun 1970 itu jadi bestseller, dan setting awalnya itu di Radcliffe Library itu kan antara Jenny anak dari imigran Itali dengan Oliver ya, Oliver dari keluarga kaya Amerika, tapi itu Oliver ceritanya kan masuk ke library karena mahasiswa laki-laki boleh datang ke Radcliffe Library, kalau sebaliknya dulu tidak boleh. Jadi katanya kalau ada perempuan datang ke kayak college atau asrama atau library yang dikhususkan laki-laki nanti mengganggu, tapi kalau laki-laki boleh datang ke library yang khusus perempuan. Dan ini gambar terakhir, ini ikonik untuk business school ya, ini sebetulnya library juga, ini Baker Library atau Bloomberg Center. Nanti mungkin teman-teman alumni bisa lebih menceritakan. Itu yang ingin saya ceritakan tentang library, dan nanti di tengah-tengah akan saya, di chat itu akan saya kirimkan link untuk feedback ya, tolong nanti teman-teman untuk mengisinya. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke Dio ya sebagai moderator untuk malam ini, tapi karena Dio juga seorang alumni, nanti dia juga banyak bercerita. Selamat malam ini Bu Sinta. Selamat malam Mbak Naim. Sudah selesai wawancara TV-nya? Sudah, bagus selesai. Ya terima kasih banyak. Silahkan Dio. Ya, terima kasih Mbak Naim untuk intro akan Harvard Library-nya ya. Mungkin sekarang sebelum kita masuk ke prepared Q&A session, saya akan go through sedikit terkait, karena ada beberapa pertanyaan terkait admissions process ya, dan profile orang-orang yang masuk di Harvard. Saya kira nggak perlu begitu lama, saya akan share aja. Versi TLDR-nya adalah the best bet to get this information itu di dalam website admissions-nya Harvard Business School. Kalau kita ke sini, ini saya masuk ke class profile yang baru masuk ya, class of 2022. Kita bisa lihat berapa banyak aplikasi yang masuk, berapa banyak yang kemudian masuk dan menjadi kelas. Kita bisa lihat distribusi orang-orang yang masuk itu dari region mana. Kalau kita lihat memang masih besar fokusnya di US ya, 67% di US, tapi international student body-nya lumayan diverse, terutama kalau kita benchmark dengan program-program MBA lainnya. So HBS cukup besar emphasisnya terhadap diversity, jadi kita lihat banyak fokus untuk meningkatkan persentase perempuan yang masuk, minoritas dan international students yang masuk, termasuk banyak report terkait race and ethnicity, karena topiknya cukup sensitif di sini. Nah, beberapa pertanyaan yang saya lihat sering masuk terkait admissions, ada GPA minimal atau enggak, GMAT minimal, kebanyakan dari bidang mana dan lain-lain, mungkin paling mudah dijawab dari sini ya. Jadi ada breakdown edukasinya kebanyakan apa. Kita lihat di sini kebanyakan engineering, business, commerce, economics, dan lain-lain.
average GPA dari undergrad ini 3,7 kalau yang skalanya 4. Kemudian banyak juga pertanyaan sebelum MBA ada industri yang di favor atau enggak. Sebetulnya jawaban resminya ya tentunya nggak ada ya, karena kita mau perspektifnya selebar-lebarnya ketika kita diskusi di kelas. Jadi harusnya sih nggak ada, tapi memang kita lihat beberapa yang top di sini, venture capital, private equity, consulting, sama financial services. Tapi kemudian banyak, dan I think tech juga lumayan, tech juga udah lumayan naik ya di sini, 13% dari teknologi, average years work experience 4,7. Dan tadi bahkan udah ada pertanyaan ya, terima kasih atas excitement-nya. Minimal GMAT atau GRE, banyak business school release median number-nya, baik itu total, verbal, atau kuantitatif di sini. Kalau kita lihat HBS beberapa tahun terakhir udah stay di 730. Jadi itu tentunya ini bukan patokan ya, bukan minimal. HBS consider banyak hal selain skor GMAT atau GRE-nya. Jadi kalau memang nggak sampai, just make sure bahwa ada bagian lain dari aplikasinya yang mengcovernya lah, dan lain-lain. Kalau di website admission ini lengkap semua ya. Jadi ada profile, ada application prosesnya juga di sini. Baik yang tanya apa aja sih syarat untuk masuk. Pertama kita masukin written application dulu, transkrip, GMAT, GRE, TOEFL kalau yang internasional, essay, rekomendasi, resume, dan lain-lain. Nanti dari sini akan ada selection process, kemudian akan dipilih berapa yang dipanggil interview. Kalau saya nggak salah sih statsnya biasanya 20% aplikasi yang masuk itu dipanggil interview. Nanti setelah interview kira-kira setengahnya lah akan masuk gitu. Dan nanti setelah interview selesai kita harus submit juga post interview reflection termasuk dari proses admissions. Saya kira saya nggak usah lama-lama di sini karena semuanya ada di website tersebut. Jadi mungkin kita bisa mulai untuk Q&A session kepada para speaker ya, Mbak Naim. Iya, silahkan. Oke. Tapi itu ini dong Dio, ceritakan itu. Kan sekarang lagi online kelas ya, terus mengapa itu harus pakai background gitu? Harus ada nama, ya kan kalau di kita belum ya. Indonesia saya juga mengajar tapi tidak sampai ada arrangement gitu ya, menginstitusi bahwa nama itu harus kelihatan, ada logonya. Tidak boleh menutup video gitu ya. Thank you Mbak Naim. Jadi di HBS ada cukup banyak perubahan setelah COVID ya. As I'm sure semua institusi juga ada banyak. Selama summer dari HBS mendesain proses belajar mengajar yang baru. Jadi ada beberapa kelas yang semuanya full Zoom. Tapi untuk tetap mempertahankan cohesiveness and class spirit, kita ada pakai background inilah. Ada nama, ada logo HBS dan lain-lain. Tapi ini juga membantu karena ada beberapa kelas kita yang hybrid. Jadi misalkan dalam satu sectionnya ada 60 atau 70 orang, 25 bisa ada di dalam kelas. Tentunya social distance, hand sanitizer, profesornya ada di depan dan ada monitor. Sisanya join via Zoom monitor. Jadi si profesornya juga bisa lihat di kelas itu dan nunjuk karena kelihatan kalau misalnya kita angkat tangan di Zoom-nya. So it's a unique experience, right? But everyone is changing and adapting as necessary in these times. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja. Saya akan spend kira-kira 30-an menit lah ya ke depan untuk talk show dengan Gary, dengan Melina, sama dengan Mbak Sinta. Dan setelah itu kita akan masuk ke Q&A yang masuk karena saya lihat udah banyak yang masuk ya di chat box juga. Jadi kita akan coba address. Oke, mungkin pertama kita mulai dari Gary dulu kali ya. Salah satu pertanyaan yang banyak masuk adalah kok berani daftar gitu sebagai orang Indonesia di awalnya ke Harvard Business School. Oke, jadi mungkin cerita dikit dulu ya background. Jadi tuh saya itu lulus S1 tahun 2011, tapi basically dari 2007 itu saya pindah ke Jepang. Jadi kebetulan waktu itu dapat full scholarship, jadi pindah ke Jepang tahun 2007 umur 18 sampai 2015. Jadi habis lulus S1, terus saya kerja di Rakuten waktu itu di Tokyo. Nah, waktu itu tuh memang sebenarnya saya kepikiran banget pengen balik lagi ke Indonesia gitu. Balik ke Indonesia, tapi sebenarnya adalah lebih butuh transition-nya. Karena semua yang kita tahu adalah Jepang is very rigid, very Eastern style,
Tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu kan a lot of things yang sebenarnya beda style banget deh sama yang di Jepang. So I need a transition, a buffer untuk bisa transition back to Indonesia gitu. Jadi waktu itu ngemikirannya MBA is actually a learning process, gimana caranya kita bisa melihat problem solving from outside, looking at different perspective, and then so itu sebenarnya the reason why pengen apply ke MBA gitu. It was a very straightforward. Abis itu pada saat kita mau daftar MBA pun simply looking at the options, what is out there. And to be honest, back then jujur saya tuh nggak pede karena S1-nya itu bukan dari S1 yang biasa ngirim orang ke MBA. Rakuten juga walaupun itu gede banget, tapi belum pernah ada Rakuten employee yang go to MBA. Jadi jujur saya tuh benar-benar minder. Jadi sampai to the point saya tuh harus apply 10 sekolah MBA di waktu yang sama. Jadi setahun itu saya daftar ke 10 MBA program karena benar-benar saya tuh nggak khawatir saya tuh nggak bisa keterima gitu. Tapi all in all, I think it turns out quite well. Dan sebenarnya pada saat apply ke 10 sekolah itu pun, it became an exercise eventually make the process to apply to HBS quite smooth. So to answer the question, kenapa bisa berani sih? To tell you the truth, I was not. But all in all, kita nggak pernah tahu until we try sih. Jadi you'll be surprised, kurang lebih kayak gitu. Thank you, Gary. Motivational sekali ya. You never know if you don't try. I wonder, Mbak Shinta ada view lain nggak waktu itu kenapa berani apply ke Harvard? Ya, jadi kalau saya mungkin latar belakangnya agak beda ya. Saya kan kebetulan nih background saya family business gitu. Jadi saya udah kerja di family business dari usia yang sangat muda. Jadi walau waktu sekolah pun dari umur 13 ya, sambil sekolah ya saya sambil belajar kerja di bisnis keluarga gitu. Jadi saya tahu suatu hari saya juga akan pastinya masuk ke dalam bisnis keluarga. Jadi setiap liburan sekolah saya juga kerja baik itu di dalam bisnis keluarga maupun kerja di perusahaan lain untuk sebagai pengalaman. Nah, jadi saya juga datang dari 2 bersaudara perempuan gitu ya. Jadi kebetulan kita cuma 2 bersaudara, nggak ada anak laki. Jadi ya inilah pokoknya saya tahu karir saya bagaimanapun juga pasti akan ke arah bisnis keluarga. Kemudian yang nomor 2, karena saya dari keluarga yang kecil, tentu saja orang tua saya ingin punya cucu lebih banyak ya gitu. Jadi saya di dalam ini benak saya selalu selain saya harus nantinya melanjutkan usaha keluarga, saya juga mesti punya banyak anak gitu ya. Nah, jadi dari awal tuh saya sudah prepare gitu, mempersiapkan dua-duanya nih harus bisa jalan. Nah, kebetulan saya kemudian bersekolah di Amerika. Di Amerika saya melakukan yang sama, dan ini saya selalu suggest kepada semua teman-teman kalau sekolah, ambillah juga internship itu bagus sekali ya untuk pengalaman kerja kita gitu, dan nantinya setelah kita lulus itu membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan. That's the most important. Nah, saya jadi sambil sekolah saya juga banyak kerja gitu ya. Nah, setelah saya pulang, jadi lulus undergrad itu, saya kemudian saya ini kebetulan pacaran itu dengan teman keluarga gitulah. Jadi saya pacaran dari umur 15 tahun, bayangin aja nggak? 15 tahun. Jadi kalau waktu saya udah lulus sekolah undergrad, pasti kan mereka langsung mikir, ya udah dong waktunya sekarang mesti nikah, ya kan? Nah, jadilah saya ini lulus sekolah ya, kemudian kerja, sambil kerja ya, tapi saya harus nikah gitu. Waktu itu saya benar-benar sebenarnya cita-cita tuh mau langsung mau ngambil MBA gitu ya, tapi gimana pun juga kan saya juga keluarga sangat penting buat saya gitu. Jadi ya udah oke, saya jalanin, saya kerja dan saya kemudian berkeluarga dan kemudian punya anak. Nah, di dalam proses saya bekerja itu kemudian saya kan masuk ke dalam bisnis keluarga, dan dalam bisnis keluarga itu kalau kita udah nikah ya nggak mungkin dong kita bisa langsung kembali ke sekolah gitu kan. Nah, jadi saya mencari opportunity gitu. Gimana? Karena saya tuh punya keinginan yang sangat besar untuk kembali sekolah gitu kan. Nah, kemudian di sinilah saya kemudian mendapatkan program di Harvard ya, Expert Education, yang memungkinkan bagi saya untuk tidak harus
full time ada di sekolah gitu. Jadi saya ambil program yang namanya Owner President Management Program, di mana program itu 3 tahun, tapi kita bolak-balik 3 tahun gitu. Tentu saja awalnya mesti dapat izin dari suami. Pada waktu itu saya sudah punya anak 3 ya, karena OPM itu ada minimum working experience-nya itu harus 10 tahun gitu. Jadi saya melihat pada waktu itu trigger buat saya, karena di krisis 98, pada waktu saya kemudian transforming bisnis kami, dan pada waktu itu saya datang ke orang tua saya untuk lebih mentransform family business ini menjadi professional management. Jadi sebenarnya timingnya it was so right to go to Harvard ya, karena pada waktu itu dalam masa transformasi saya perlu sesuatu yang baru untuk energize untuk bagaimana strategi saya ke depan gitu. Jadi ini Harvard sangat membantu saya dalam hal itu. Nah, jadi saya memberanikan diri pada waktu itu karena ada minimum, tentu saja people think that executive education you just get in, nggak begitu. Persyaratannya itu sangat rigorous gitu ya. Jadi ada minimum working experience dan ada hal-hal kita posisi kita ya. Jadi saya harus menjadi owner, saya juga harus CEO atau COO atau managing director of company. Kalau nggak, saya nggak bisa ikut program ini. Jadi disitulah saya mendapatkan kesempatan untuk apply dan masuk ke Harvard. Tapi yang saya mau share ini yang menarik sekali. Karena pada waktu tahun kedua saya di Harvard, ya, jadi setelah saya tahun kedua Harvard, saya tuh kemudian mengandung, saya hamil, bayangin aja, hamil anak keempat tahun kedua. Pada waktu itu suami saya bilang, wah, ini gimana gitu ya. Tapi saya tuh benar-benar puji Tuhan karena saya didukung. Jadi dia bilang kalau kamu nggak balik nanti kamu nyesel gitu, karena kamu tidak bisa selesaikan gitu kan ini. Gitu. Jadi dia mengizinkan saya untuk kembali ke Harvard tahun kedua, di mana saya hamil 5 bulan, dan akhirnya saya menyelesaikan program ini dalam 3 tahun. Jadi saya rasa Harvard will always play an important part di dalam hidup saya, karena basically my fourth kid, jadi anak saya keempat itu benar-benar anak Harvard. Amazing. Terima kasih Mbak Cinta udah sharing. Jadi hebat juga ya, itu kayak menggabungkan opportunity, ngambil opportunity untuk bisa sekolah dan kembali aktif di bisnis, tapi juga percaya pada experience yang udah dimiliki sebelumnya untuk bisa apply program OPM tersebut. It's amazing ya, mengandung 5 bulan tapi bisa tetap lanjut di sekolah. Mungkin kita next buat Melina nih. Waktu itu gimana perasaan atau ekspresi waktu pertama kali baca email bahwa diterima? Lagi di mana dan lagi ngapain? Yang HBS-nya tuh ingatnya tuh I got a phone call waktunya lagi pulang kerja malam gitu kan. Terus habis itu I saw it was a US number. But I mean I didn't expect that it was from HBS, and I didn't check. Kan kalau itu kan you can go to your admission portal and check. I think I forgot that was the day that they announced the results. Jadi dapat phone call terus kaget, obviously kaget lah. And then I let my parents know right away. So that was like a wonderful surprise. And then terus kayak gitu kayak admission officer-nya tanya on the phone like, are you gonna accept this? Yeah, of course. What do you think? Of course I'm gonna accept it. Ya itu sih reaksi pertamanya. Iya. Karena memang admission result kalau nggak salah keluarnya siang waktu Boston ya. Jadi untuk di kita pasti tengah malam ya. Iya, kayaknya begitu deh. Iya. Oke. Very similar experience lah. Sama waktu itu. Cuma waktu itu saya nggak mau pulang dari kantor waktu itu meskipun udah jam 12 karena pengen nunggu resultnya dulu sebelum pulang ke orang tua. It's quite an experience. Surprised, kaget dan happy tentunya. Gary mungkin boleh cerita ya, and maybe if you have pictures, please feel free to share your screen. But pengalaman waktu sehari-hari sekolah di HBS gitu, in class and out of classroom. Kayak maybe can you tell us briefly kayak struktur kuliahnya kayak apa sih, kayak RC and EC year, bisa ngambil courses di other schools atau enggak if you're not the jointee, seperti Melina, extracurricular activity untuk student itu kayak apa aja? Okay. Pictures maybe later on I'll share. Tapi regarding year 1 and year 2 mungkin bisa cek juga di websitenya.
year 1 itu kan namanya RC year, year 2 itu kan EC year. Jadi kalau misalnya HBS itu satu angkatan tuh besar banget, jadi ada kayak 1.000 anak gitu. Nah, karena kalau misalnya 1.000 anak itu, so the question to solve-nya adalah how can HBS ensure even though kelasnya besar, tapi it still felt like a small knit community. And how they tackle it itu adalah dengan ngebagi 1.000 students menjadi 10 sections. Nah, 10 section, apakah 10 sections itu? Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin kayak kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Nah, di setiap kelas itu 100 anak isinya, tuh nggak bisa ganti-ganti kelas dulu selama setahun pertama. Nggak bisa ganti kelas, nggak bisa ganti tempat duduk. Tujuannya apa? Supaya at least pada saat masuk HBS, a lot of things changed. Dunia baru, tempat baru, udara baru, iklim baru. So, butuh ada sesuatu yang konsisten. Apakah itu yang konsisten? Adalah at least teman kanan, kiri, depan, belakang. Nah, jadi dengan teman kanan, kiri, depan, belakang itu ngebuat at least kita punya teman yang lebih dekat lagi, karena day in, day out, kita spend kayak 6 jam, 8 jam di kelas, lalu melihat orang yang sama, dan pada saat kita lagi ngebahas class discussion, always kita sitting next to each other, kita bisa aligning on the notes beforehand. Nah, kelasnya itu pun sebenarnya very mixed gitu ya, mulai dari yang harusnya lebih technical, kayak accounting and finance. Biasanya kalau accounting finance mungkin zamannya S1 yang ngambil ekonomi, ya bisa ngajarin kayak balance sheet, books. Cuman kalau di HBS itu ngajarinnya dengan case study. Based on story, kayak how do you build up the balance sheet and everything. So, dengan 100 anak di situ pas itu, bisa-bisa ada 100 tipe macam balance sheet gitu. Jadi, sebenarnya menarik. Tapi all in all, yang penting dari HBS itu adalah there's no wrong answer. And that's exactly the reason why there are 100 people in the classroom coming from a very different background. Kalaupun misalnya ada 60% orang Amerika, 60% of them are coming from a very different and very diverse background. Ada yang dari medical school, ada yang dari army, ada yang bahkan running for a governor, is very different. Jadi the reason why, karena world problem is very complex, and the reason the school want to teach us itu lebih ke gimana caranya melihat perspektif orang yang berbeda-beda, looking at the same problem, and then you'll be surprised. And the definition of successful class adalah di saat kita itu masuk ke kelas, kita melihat, oh salah nih, harusnya adalah opsinya C. Kita keluar kelas, oh ternyata C itu nggak terlalu yang benar loh, ternyata B, it wasn't so bad. After all, I think itu sebenarnya yang ngebuat a humbling experience, coming in and coming out the class, you totally change your perspective on a problem. I think itu yang ngebuat kita lebih ready ke dunia digital saat ini yang so many information, so many news. I think we just have to be able to wave our way around it. Kurang lebih kayak gitu sih. Very interesting. Intellectual humility ya, supaya bisa belajar dari orang lain. So, how to be successful then during the study, and what lessons do you carry after you study to pursue your success? Let me answer in twofold. Yeah, one part maybe a bit technical, and secondly is more aspirational. Technical. Kita tuh, I think at the end of the year kita harus read 1,500 cases ish. 500 cases, dan satu case itu kurang lebih ada kayak 5 to 10 pages untuk yang wording doang, plus appendix yang tabel-tabel, data and everything itu another 10. So 500 times 20, ya 10K gitu ya, in 1 year. Just put a lot of notes and everything, quick cheat sheets, where's the fact, where's the data, and then kayak orang-orangnya in that case study itu tuh ada siapa aja, and then angle-nya dari semua itu apa, what is the problem. I think that's more a technical part. Tapi yang paling learning key takeaway for the real world-nya adalah yang itu tadi Dio key takeaway-nya sih lebih ke I think the humility coming into the class bahwa you don't know all, and then some other people might actually know better from you are, tapi not necessarily we have to agree 100% with their point. Maybe hanya untuk beberapa case problem point yang dia itu bisa menggambarkan. Misalnya, back then I wasn't really into human resource, for example.
was a very rigorous data and everything. Tapi coming out of HBS, oh ternyata mentorship is very important, aspirational creativity is also very important. Kenapa? Karena that's actually what drives people to work harder instead of just like a salary, for example. I think humility to understand other perspective itu one of the most important thing from HBS learning experience. Absolutely, absolutely. Thank you for sharing, Gary. Switching to probably a little bit the non-academic side of it, yeah, Mbak Shinta, you've had the experience of attending the owner president management program. Can you tell us a little bit about the academic community menurut Mbak Shinta for that? Jadi mungkin pengalaman saya kan agak sedikit beda ya, karena kelompok yang diterima di dalam program ini kan semua harus ada minimum 10 tahun working experience. Dan mereka semua adalah the leader of the organization, ya. Dan jadi ini usianya juga udah berbeda kan. Semua ini is like you are suddenly among the who's who gitu loh. Ketika ada satu duke, ada satu ini, you know, like the top notch begitu kan. Nah, jadi awalnya tentu saja kita kembali pertama kita mau jadi pelajar lagi setelah how many years of working, right? This is already the first basic excitement. You finally go into campus, Harvard, and then wow, you know, setelah begitu lama nggak masuk kampus, luar biasa gitu bisa masuk dan belajar. Nah, kebetulan konsepnya itu satu program itu ada 60 orang dari berbagai negara, ya. Jadi diversity-nya sangat besar. Saya berikan contoh di kelompok saya. Jadi kelompok saya itu ada 6 orang. Jadi selain saya dari Indonesia, yang satu dari Amerika, yang satu dari Inggris, yang satu dari Jamaika, dari Australia, dan dari Spanyol. Kita berenam, oke? Jadi 6 ini kita kemudian ditempatkan di dalam tempat tinggal kita itu kayak suites gitu ya. Di suites itu sama-sama berenam. Jadi kita punya satu suite sama-sama, dan kita memang even sebelum program itu kan kita juga sudah dijejelin dengan case studies. Jadi sama tadi yang seperti di-share sama Gary, kita juga dikasih case study yang luar biasa, dan buat kita yang kami yang sudah lama tidak sekolah itu bukan sesuatu yang mudah dengan tahu-tahu case study gitu lah. Jadi setiap hari, setiap malam tuh pasti kita ini sangat rigorous ya. Jadi during the day you have the class, and then every night you have to do your group, ya kan, group discussion. Jadi itu case study terus menerus banyak sekali. Nah, jadi kita sebelum event program mulai kan kita udah harus persiapan, kemudian during the program, and then dari situ yang baiknya dari program saya ini kan apa yang saya dapatkan dari program itu dari tahun pertama, saya bawa balik dulu kerja. Saya kerja dulu, ya kan? Habis itu dari situ saya balik lagi ke Harvard. Kemudian masuk ke dalam tahun kedua. Jadi actually it's good to have that academic belajar secara teori, kemudian kita implementasi, kemudian balik lagi. Nah, I wanna highlight about this group ya, karena grup saya ini, kelompok saya menjadi sangat baik. Jadi kita decide, ini nggak sebenarnya dikasih pilihan, tapi kami memutuskan untuk bersama-sama selama 3 tahun. So that was a big deal for me. Dan saya satu-satunya perempuan. Jadi I was really, especially during my pregnancy, ada teman-teman yang benar-benar support saya. Wah, ini sekali lah, dimanja, dibeli makanan, diiniin lah. Jadi the friendship was very important. But most important juga adalah networknya. Memang kita nggak bisa, apapun nggak bisa dikatakan dengan network ini. Makanya saya bilang kalau program ini dilakukan virtual, I think it's not gonna be as efficient. Karena networknya was amazing. Kita bisa network dan dibuka pintu ke segala macam peluang organisasi perusahaan from all over the world gitu. Jadi suddenly you have such a humongous network yang available in your hand gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi sangat penting di dalam program ini. Tapi kalau dari segi spesifik akademis, ini juga menurut saya sangat membantu, karena pada waktu itu kan saya katakan saya juga dalam proses transformasi ya, perusahaan keluarga saya. Jadi kelas-kelas yang diberikan, yang hubungannya juga dengan leadership, negotiation, marketing, semua ini strategi, itu sangat-sangat bermanfaat. Tapi satu juga yang penting buat saya adalah ada kelas yang namanya family business.
Jadi saya nggak bisa lupa nih kelas ini, karena ini juga mengajarkan saya bagaimana to operate a proper family business. Jadi banyak hal-hal spesifik yang juga membantu saya yang saya dapatkan di Harvard, yang kemudian saya bisa implementasikan di lapangan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sinta, very enlightening. Oh, Ini by the ada way, saya pertanyaan. mau ngasih tahu, Yes. tunggu dulu, saya mau nambah satu. Itu ya, kita tuh di kelas, kalau kita nggak partisipasi, ditegur. Jadi ini juga suatu hal yang gila ya. Jadi kita benar-benar harus partisipasi di dalam kelas, kalau nggak ditegur sama gurunya. Bisa nggak lulus, Mbak. Yes, definitely salah satu hal yang paling unik karena kita banyak grading berdasarkan partisipasi. Mungkin ini segue yang lumayan bagus ke pertanyaan berikutnya buat Gary nih. Apa yang spesial dan extraordinary dari Harvard yang you will not get from other universities? And what would you do if you didn't? What would you do right now if you didn't get into HBS? Sorry, second question-nya apa ya? Kurang kedengeran. What would you do if you didn't get into HBS? Oke. Yang berbeda dari HBS sama yang lain adalah, I think the case study method. Jadi sebenarnya case study, mungkin share a little bit ya, apa itu case study. Jadi bayangin case study itu adalah sebuah essay, 3 to 10 pages, menceritakan, literally kayak cerita pendek gitu, menceritakan, katakan, ada seorang Dio itu kerja di, katakanlah, Bain Consulting. Pada suatu hari, Dio melihat anak buahnya itu mencontek, apa yang harus Dio lakukan. Ya, ceritanya udah kayak gitu. Nah, biasanya at the end of the class, seorang Dio yang ada di case study itu either muncul di kelas secara fisik atau enggak dia itu bisa tune in lewat Zoom or everything to actually share his or her own experience during that time. I think itu sebenarnya menurut saya sangat berharga sekali ya, karena a lot of cases kalau bisa diceritakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman lebih asli, sebenarnya saya merasa itu menjadi pembelajaran yang bisa membuat kita mempersiapkan diri kita lebih baik ke depannya. Itu yang pertama. Sama kedua, tadi ada nanya juga sih membedakan itu apa. Sebenarnya out of 10 schools, I got accepted into 8, dan pada saat saya mengaudit, alumni network-nya dari Harvard Business School itu salah satu yang paling inklusif dan tight-knit. Contohnya kita punya acara hari ini dimoderasi oleh Ibu Naim dan juga disupport oleh Kanurul, itu sebenarnya menjadi bukti bahwa Harvard Business School dan juga Harvard Club Indonesia itu very inclusive. Jadi kalau misalnya Harvard alumni itu di Indonesia, itu udah nggak terlalu ngelihat ya, oh Anda HBS, Anda MPP, tapi we're a Harvard alumni and that's it. Dan juga nggak cuma di Indonesia, tapi secara global juga sangat very tight-knit. So I think it was one of the main reason kenapa I choose HBS compared to other school. Going on to the second question, what would I do? I spent 11 years di Jepang gitu ya, looking at a lot of innovation in tech. In Japan, everything is very convenient. So every time I went back to Indonesia, banyak hal yang kayak, oh kok beda, oh kok nggak ada. Back then kayak misalnya, so I worked at Tokopedia, I joined Tokopedia 2016 gitu. Back then 2011, Tokopedia Bukalapak, it wasn't there, unheard of gitu. Tapi dulu di sana Rakuten is very easy. Dulu saya tinggal di kota kecil, it was very convenient to order something dari Tokyo being shipped to the different island of Japan. But I realized opportunity in Indonesia was very different. So my aspiration actually to have my own venture capital. So whether I join HBS or not, I think the dream is the same. But the question is how HBS can help me expedite me to achieve my dream. I think that's just what is different. So HBS or not, I think I'll still do the same thing. Thanks for sharing. And Gary, I think that's a really important perspective, right? It's not the end of the world if you didn't get in, right? It's an accelerator to achieve what you want to do. Just to add a little bit though, what matters is actually not just going to the school, but the process of applying to the school is actually mind-blowing sih. Karena I think all of us here very busy, living our day in, day out, 24/7. Apalagi kalau kita punya kids. Jarang banget we have the privilege to sit down and look back our life. What have I done? What do I really want to achieve? And the process to apply to any school, not just HBS, actually force you to sit down and think. What do you actually want in your world, in your life? What matters to you the most? I think the process is actually what matters the most. Thank you, Ger. I think that's very important to keep in mind. Berikutnya mungkin pertanyaan yang lebih
direct kali ya untuk beberapa partisipan kita di sini. Buat aplikasi, kan ada esai ya, dan esai itu butuh story lah yang harus kita craft. Mungkin Mbak Sinta boleh tolong cerita dulu waktu experience untuk aplikasi di OPM. What was your story gitu that you crafted for the admissions process? Sudah lama sekali ya. Kalau saya kan kebetulan kan ini programnya kan lebih untuk spesifik ya, untuk jadi kualifikasinya untuk orang-orang yang sudah memang bekerja minimal 10 tahun dan juga kita sudah dalam leadership position. Jadi tentu saja story yang saya sampaikan adalah lebih pengalaman saya ya. Jadi apa yang kenapa program ini harus kenapa program ini bisa membantu saya lah gitu kasarnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan buat saya karena kebetulan latar belakang saya sedang dalam memang memproses satu transformasi bisnis ya, karena pada waktu itu krisis. Jadi saya punya satu aspek jualan yang sangat penting gitu loh, bahwa bagaimana tantangan yang saya harus hadapi dan bagaimana program ini bisa membantu saya untuk melalui proses ini gitu. Jadi I think each of us have our own personal story gitu ya. Kalau dalam spesifik untuk saya lebih kaitkan karena personal story saya sebagai seorang anak yang lahir dari bisnis keluarga, yang kemudian ada kerja di ekspos bisnis keluarga. Jadi saya arahnya lebih ke situ dan bagaimana saya kemudian harus masuk ke dalam tapu kepemimpinan, kemudian bagaimana saya mau visi ke depan daripada bisnis keluarga saya. Jadi itu sebenarnya lebih banyak esai yang lebih menguras untuk saya ya. Mungkin agak beda kalau teman-teman yang awal ya, jadi mungkin setiap masing-masing kita lebih pinpoint kepada kelebihan kita atau pengalaman kita yang kemudian bisa dilihat sebagai suatu kelebihan. Kalau untuk saya, karena program ini khusus, justru saya melihatnya bagaimana program ini bisa membantu saya. Demikian. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Soalnya kayaknya poin yang tadi itu betul-betul penting deh, bahwa setiap essay itu personal kan ya, story masing-masing. Kita nggak bisa mengcopy essay orang lain atau ada formulanya, karena semua orang punya cerita yang beda-beda. Mungkin saya bisa cerita sedikit untuk yang MBA program ya, waktu itu essay-nya. Kuncinya nggak jauh-jauh dari yang Mbak Sinta baru katakan dan yang Gary waktu itu barusan ceritakan. Intinya, what do you want to do, right? With your life essentially. So recap background kita apa? Saya konsultan waktu itu di BCG, nggak pernah sekolah di luar, nggak pernah tinggal di luar, semua degree dari Indonesia. So what was your background? And then what's your aspirations? What do you want to do? Terus gapnya di mana? Kan? I think kira-kira sih kayak gitu ya, gapnya di mana dan how can HBS and specifically MBA will help you towards that goal. Setiap orang pasti nanti ada cara putting together those pieces menjadi sebuah cerita yang compelling gitu. Kalau lihat banyak contoh-contoh esai yang udah masuk di internet, banyak yang bacanya tuh kayak baca novel. Jadi ceritanya compelling untuk admissions committee, and happy to talk more about that in probably later sessions. We have about 7 minutes left. Melina, thanks so much for waiting. Because the questions yang kita mau tanya ke Melina is very specific on the joint program. Maybe we start. How did you interlink the MBA and your MPP? Right? How does converging those two degrees help you in building your career aspiration? Yeah. So I actually when I only first got to know of like the joint degree program itu waktu saya buka aplikasi HBS. Waktu buka aplikasi HBS tuh baru tahu, because I think yang joint degree program MPP sama MBA ini is relatively young. I think it's like 20 years old. Terus barusan tahu kalau HBS tuh ada joint degree program sama HKS. And coincidentally, like my background and my passion lies in both sectors, the private sector and like public sector as well. Terus waktu saya baca-baca lebih lanjut tentang programnya tuh kayak nggak ada ruginya untuk apply to both programs, soalnya you still apply to both schools independently and you get reviewed and admitted independently.
Jadi kalau misalnya udah apply ke HKS dan HBS, tapi salah satu sekolah misalnya nggak keterima dan salah satu sekolahnya keterima, itu masih bisa tetap melanjutkan MBA sendiri atau MPP sendiri gitu. Dan nggak ada ruginya lagi kalau misalnya keterima kedua-duanya, you get 2 degrees in 3 years instead of doing kalau sendiri-sendiri tuh 2 tahun sama 2 tahun 4 tahun. Kan lebih mahal juga ya. Terus makan waktu lebih banyak juga. In terms of like how the program is like structured. Jadi tahun pertama itu harus mulai di HKS-nya dulu untuk for your public policy degree. Jadi tahun pertama is actually pretty similar to HBS yang tadi Gary ceritakan. Itu ada kurikulumnya yang udah tertentu dan kamu ditaruh di kelas masing-masing, di section masing-masing. Cuman kalau HKS bedanya sama HBS tuh, kalau HBS tuh kan hampir 1.000 orang satu angkatan. Kalau di HKS tuh one MPP class is probably like 250 to 300 at the most. Jadi I think it's good that the school made us start with the Kennedy School first. Soalnya begitu masuk terus nggak kaget tuh ya. Kalau di HBS tuh begitu masuk terus ketemu 1.000 orang tuh, wah udah anxious banget gitu on the first day, right? Jadi it was a nice transition from HKS to HBS. Setelah selesai tahun pertama yang kurikulum yang harus diambilkan, terus tahun kedua ke HBS, so we did the RC curriculum yang si Gary cerita tadi. Dan itu nggak bisa, like you cannot choose which school you want to start first. Jadi waktunya saya keterima di dua-dua sekolah itu, ceritanya tuh saya kayak automatically deferred to like the next years of MBA class. Nah, terus waktunya udah selesai tahun kedua di HBS, waktunya tahun ketiga barusan campur gitu, elektifnya separuh ambil dari HKS dan separuh ambil dari HBS. Nah, bedanya lagi, kalau cuman MBA doang, enaknya tuh nggak usah bikin thesis kalau MBA or like even OPM. Tapi kalau HKS tuh ceritanya lebih akademis ya, jadi kita harus bikin thesis for our MPP degree to graduate. So that's it. And then I think next part of your question is how do I interlink for my professional career? Yeah, I think in terms of professional career, I think the mission of the program, the mission of both schools and the mission of the joint degree program is to actually educate leaders who have the potentials to be well versed in both sectors. Soalnya kalau kita lihat sekarang tuh private sector sama public sector, like we speak different languages, we have different incentives, we have different priorities. Tapi masalahnya, a lot of the problems that the world and our country face today, you need solutions that could be well received from both sides of the equation. Jadi itu, the program is specifically train us to be leaders who could understand and converse across both fields. Jadi semoga ke depannya tuh we could bridge the communication gap as well as the understanding gap between the two sectors. Terus satu lagi yang ditambahkan, if you get accepted to the joint degree program, itu on top of the regular curriculum that an MPP student or like an MBA student take, every single semester diadakan tuh satu kelas ekstra gitu, namanya joint degree seminar. Jadi di seminar itu we're taught by actually pretty senior professors from both schools. Terus didatengin kayak guest lecturer and like guest professor juga. And usually those professors are professors who have experience in both the private and the public sector world. Jadi itu tuh maksudnya tuh untuk to train us on like what's to come if we transition from one side of the river to the other. Excellent. Thanks for your complete explanation, Mel. Ini we're almost at the top of the session. Tapi ada last question yang mungkin akan menjawab juga banyak pertanyaan dari Q&A. So I think we can transition directly. But for Mel first, there's a lot of question about funding, right? How did you find the joint degree program? Like, is it possible to apply for scholarships and whatnot for the joints? Ya. Sebenarnya tuh Harvard tuh kaya ya, dan banyak duit di Harvard. So like, I heard a lot of people kalau LPDP segala macam itu kan it's really competitive, right? Jadi meskipun nggak dapat beasiswa dari luar, dari Harvard-nya sendiri and especially HBS,
the school is, like surprisingly very wealthy. And you could apply for financial aid, and they tend to be like very generous. Kalau untuk saya sendiri tuh, saya beruntung, like one of my funding sources is actually one of the Harvard Fellowship, the Rubenstein Fellowship, which is for the joint degree students. Jadi part of my tuition for the Kennedy School was covered by that. Terus kalau misalnya kayak dari company, kayak Dio sama saya, sometimes like your company might be able to sponsor you as well. And especially for me, I think I'm fortunate that my parents were able to support me financially too. Cuman intinya tuh kalau udah keterima di HBS, I think the bottom line is that you don't have to worry about finances, because HBS will definitely help you, help you fund your education throughout. Terus on top of that, like even if the financial aid is not able to cover 100%, Harvard University and HBS itself have like sources of like cheap student loans. Jadi itu pokoknya nggak usah worry about finances first, just focus on like getting into the school first. Got it. And mungkin kita sekalian roll over ke beberapa Q&A juga. Gary dan ini tolong diisi feedback ya teman-teman. Jadi saya sudah posting ya di chat feedback untuk acara malam ini, mohon diisi. Nanti akan saya buka di akhir langsung. Yes, tolong diisi ya teman-teman untuk feedbacknya. Sekalian roll over mungkin ke Gary dan Mbak Sinta, if you wanna chime in about the matter of funding the study, karena cukup banyak pertanyaan di Q&A yang patternnya sama. Maybe ada point of view atau thoughts. Saya bisa komen sedikit untuk the total program untuk executive education, karena itu kan ada beberapa ya. Saya rasa perusahaan juga banyak yang, kan itu ada yang untuk profesional juga. Jadi kalau untuk profesional biasanya itu didanai oleh perusahaan gitu. Jadi I think there are many companies yang memang spesial mengirim karyawannya untuk specific program gitu, karena mereka melihat karyawan ini adalah bagian dari their future leaders gitu. Jadi memang ada komponen perusahaan yang mendukung dari situ. Kalau untuk program-program ini tidak ada tentu saja financial aid, jadi memang resources-nya harus diambil dari masing-masing kandidat. Terima kasih Mbak Cinta. Gary, ada thoughts terkait funding? How did you do it? Pretty much I think Melina udah cover the basis, LPDP, Fulbright, terus even without you asking, sebenarnya kalau HBS itu bakal ngasih financial aid sih. Jadi misalnya kayak 70% of the admission fee itu juga di covered. Plus I think point to be remember adalah once you got into HBS, not only you get access to funding, tapi sebenarnya funding look after you gitu sih. Jadi worry about the funding itu later, seriously. Just worry on getting to the school dulu sih. Itu aja dulu. Excellent point. And I think that's a great segue untuk ke session berikutnya ya, Mbak Naim. Kita bisa move ke Q&A mungkin? Iya, silakan. Oke. Pertanyaannya banyak banget itu. Selamat memilih. Iya, ada. Memilih lah, atau masing-masing boleh memilih yang relevan ya. Di Q&A chat box. That's a great idea. Saya lihat juga Gary udah mulai jawab beberapa ya di Q&A-nya. Semua ada akses nggak ya ke Melina sama Mbak Sinta juga ada akses ke Q&A-nya? Ya. Oke, then I think kita bisa lightning round aja kalau kayak gitu. Mungkin Mel bisa mulai dari Melina first. Choose one question and then feel free to answer. Dari box Q&A? Iya. Ini ada 100-an. Dipilih random aja, pilih random Melina. Bisa dipilih random. Ya, mana? Oh, ini deh. I choose this. How to thrive inside HBS? How do you thrive inside HBS? Gimana ya? Kayak semester pertama yang paling susah sih, to be honest. Soalnya begitu masuk semester pertama tuh, like again, like it's 1,000 people, and then
case method could be very intimidating sometimes, especially for like introverts. You know, I'm actually an introvert. Jadi kalau di kelas tuh ya kayak Mbak Sinta ngomong, kalau nggak ngomong terus kalau kita ditegornya langsung di kelas ya, kayak waktunya kelas jalan kita namanya we have this thing we call like cold call. Jadi sebelum waktu setiap pembukaan kelas itu profesornya tuh bakal cold call like one of the 90 something people in the class untuk membuka case namanya. Nah, that one could be like pretty scary if you don't talk repeatedly in class. Terus, I mean, back to the question on how do you thrive inside HBS, I think remember what you come to the school for and like what is the gap that you're trying to fill. Soalnya begitu masuk ke HBS, especially like the first semester and the first month, itu tuh saya ingat tuh ada kayak like this club fair, which is a fair for all the clubs and organizations in the school. Kalau organization di HBS tuh ratusan sih kayaknya. Terus it's so tempting for you to like put your name in every single club. Soalnya the FOMO is real ya in HBS, fear of missing out. Itu tuh real banget. It's not only about the clubs, but it's also about like school events, parties, and then speakers. Pokoknya ada aja deh. Tiap malam tuh like sometimes our calendar itu bisa kayak quadruply or like quintly block gitu. Jadi always have to remember like what's your priorities in going to the school and how you want to spend your 2 or 3 years in the school, and make sure that like say no ruthlessly to your friends if you know that that's not important, and stay focused. Soalnya tuh if you don't stay focused and if you don't stay true to yourself, itu gampang banget for you to be be distracted and got pulled away in like all kinds of different directions. Melina kemarin waktu lulus dapat award ya? Itu apa papernya atau apanya itu? Final Oh iya, jadi malu nih. Itu awardnya kan for untuk MPP degree saya tuh kan harus bikin thesis kan. Jadi tesisnya tuh di grade kayak like whether you get like high distinction or pass or apa gitu. Beruntung sekali saya dapat high distinction. Jadi ya dapat blessing lah, dapat kayak extra bonus point. But I mean like you don't have to get a distinction or high distinction to graduate. Because ini kan sekolahnya S2, jadi agak beda dengan S1. So like fortunately kalau di HBS tuh kita nggak ada namanya konsep GPA gitu. Jadi rating gradingnya di HBS tuh cuman 1, 2, 3. And even if you get a 3, so long as you don't get too many 3s, itu kamu pasti bakal lulus. Dan nggak ada tuh namanya kayak transkrip yang kayak perusahaan bakal minta atau gimana. Jadi waktunya apply kerjaan atau internship juga tuh kita nggak pernah dimintain nilai sekolah kita. Jadi the school is like really for you to develop yourself personally, I think, above like professionally. Thank you, Mel. I would just reiterate apa yang Melina barusan bilang. The ability to say no and to stay focused will serve you well even later in life as well. Next, Mbak Sinta, apakah ada question yang Mbak Sinta udah pilih untuk dijawab? Ya, jadi mungkin saya menjawab yang pertama mengenai kapan waktu yang tepat untuk apply HBS ya. Jadi saya sekalian menjawab secara general ya. Saya merasa kalau you go to business school, in general, I think you have to have a sufficient working experience. Kalau enggak, menurut saya manfaatnya tidak akan maksimal gitu. Jadi saya selalu suggest, apalagi untuk HBS ya, I would say 4 years is a minimum. Dan dari pengalaman yang saya dapat, actually ya karir itu kan kita kan semua punya career path, jadi kita nggak bisa bilang saat yang paling tepat, itu tergantung dari kita masing-masing. Seperti saya memberikan contoh sharing pengalaman saya, ya unfortunately that's the waktu yang saya bisa untuk kembali ke sekolah gitu. Tapi definitely I have to say guys bahwa the working experience is very very important. Kalau nggak ada gunanya gitu. Ya, you don't just go there for the degree. You want to make sure that what you get from Harvard itu bisa dipakai gitu. Jadi tanpa working experience,
forget about it. Don't even. I mean, some people I know there are people students getting in after 2 years only. Tapi nggak ada, menurut saya nggak ada manfaatnya. Mungkin dia pintar sekali, tapi manfaatnya mungkin tidak bisa sebanyak. Bukannya saya bilang nggak ada manfaat, tapi tidak bisa sebesar yang sudah memiliki cukup working experience gitu ya. Jadi buat saya juga bicara banyak dengan Harvard Admission, mereka melihat sekali working experience ini. Jadi buat yang prepare sekarang, ada pertanyaan soal preparation. Actually the most important is your path after you undergraduate, itu kamu kerja di mana sampai kamu apply ke Harvard. That is very important. Jadi your where you are working itu penting. Do you have to work in a consulting company? Semua bilang kayaknya kalau consulting chancesnya lebih besar. I don't think it's true. It's not necessarily true. Saya rasa saat ini admission banyak mau melihat applicant dari very diverse experience ya. Dan saya lihat untuk Indonesia specifically gitu ya, banyak cerita-cerita menarik gitu. Even startup ya. Jadi sekarang nih banyak startup di Indonesia yang mulai memikirkan kembali untuk ke Harvard ya. Jadi ini banyak cerita-cerita dan narasi yang saya rasa akan sangat membantu untuk bisa masuk ke Harvard. Jadi creating your own kind of path on what you want to do. Yes, you can work from other people, but you can also be an entrepreneur. And being an entrepreneur is actually juga ada added value-nya juga gitu. So not necessarily you have to just work for other people. What is the difference between OPM and AMP? AMP itu lebih tua lagi. Jadi ceritanya waktu ayah saya dia ngambilnya AMP. Jadi ayah saya juga sempat ke Harvard ngambil AMP. AMP is much older. Itu orang yang udah di atas, let's say 60 years malahan pada waktu itu average-nya ya, 50. Jadi udah kayak ada banyak yang udah semi-retire gitu. Itu dulu, zaman dulu. Nah sekarang mungkin it can be cited, but definitely AMP also include professionals. Kalau OPM, you have to be part owner. Jadi kalau you are not an owner, you are only a CEO, you cannot be in OPM. Jadi itu saya rasa difference-nya very clear. Kalau AMP, even if you are a professional, you can join an AMP program. Nah, what do you what's actually the value ya? Jadi apa yang saya bawa kembali ini yang tadi saya katakan. Sampai dengan hari ini, the networking dari Harvard itu luar biasa gitu. Just the fact that you are an alumni and you came from school, I know business school banyak yang bagus-bagus juga gitu ya. Tapi somehow Harvard has one of the best networking opportunity sampai hari ini ya. Jadi maksudnya even if you are no longer there as a student, itu terus terbuka gitu. Jadi network itu terbuka tidak hanya untuk orang-orang yang ada di kelas kita gitu ya. Jadi nggak ada yang cuma di dalam kelompok kita gitu. Tapi juga kalau saya ketemu orang which is alumni Harvard gitu ya, itu somehow langsung connect gitu ya. Jadi itu sampai sekarang juga Harvard banyak program-program untuk alumni gitu yang kita bisa aktif ya. Misalnya buat saya ada Women Leaders Network gitu di Harvard yang sangat-sangat populer dan bermanfaat. Jadi sampai dengan hari ini itu selalu added value-nya mungkin nggak bisa, kalau akademiknya ya you learn a lot, of course saya juga yang saya dapatkan, yang bisa saya manfaatkan bisnis banyak, tapi yang saya paling value adalah the fact that memang saya dapat satu kelebihan dari network yang mungkin tidak begitu mudah bisa didapatkan ya. Kita nggak bisa sekedar hanya ketok-ketok pintu gitu ya, tapi dengan Harvard alumni ini kita terbuka lah wawasannya untuk bisa connecting to other individuals in the work that is an alumni as well. Jadi saya rasa itu salah satu kekuatan yang luar biasa yang Harvard ada. Saya juga mau tambahkan mengenai, when you are already married, you have kids, and you go to Harvard. Saya tahu beberapa teman yang sudah berkeluarga dan kembali sekolah, jangan apa ya. Kadang-kadang kita merasa kalau udah ada keluarga susah ya kembali sekolah segala. I've seen some successful families actually going back to school. Jadi don't count that out gitu. Menurut saya kadang-kadang di dalam hidup kita nggak tahu ya, kesempatannya baru datang pada saat kita sudah berkeluarga, kita harus beranak. Memang mungkin kelihatan lebih sulit gitu, tapi
tetap itu suatu kesempatan yang bisa diambil. Demikian. Mungkin saya tambahin aja ya, untuk like working experience and when you should apply to Harvard. Untuk anak-anak dan teman-teman yang masih S1, sebenarnya S1 yang in your senior year, so in like your last year in college, HBS also have this early admission program, namanya the 2+2 program. Itu tuh buat anak-anak mahasiswa yang masih di S1 in your senior year. So even without like working experience, you could also still apply to the MBA program. Tapi untuk admission-nya itu minimum harus setelah 2 tahun kemudian. Jadi working experience tuh yang kayak Mbak Shinta bilang tuh tetap penting dan perlu. Soalnya di HBS tuh nggak ada yang anak yang straight away went and start their MBA in HBS straight from college and undergrad. Jadi working experience itu tetap penting perlu, cuman untuk mahasiswa S1 yang mau apply early, itu bisa apply duluan. Mungkin Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit, Dio. Mungkin saya sebagai employer ya, gitu. Would it make a difference if I see a CV with a Harvard name on it? I think there is. You know, I think employers do look at some Harvard grad. Ya, jadi menurut saya itu ada sih bedanya that you graduate from Harvard and you know whether there will be access of recruitment juga lebih besar. Itu saya rasa tetap ada dengan nama itu. Terima kasih Mel dan Mbak Shinta. Ini bahkan ada saya lihat di chat very great sharing dari Bu Shinta, key point sangat jelas. Thank you. Mungkin sebelum transition ke Gary, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik dan saya rasa Mbak Shinta very equipped to answer ya. Jika path-nya sebagai entrepreneur, apakah berkuliah di HBS akan memberikan value added yang baik? Yes, definitely. You know what entrepreneur need, right? The most important that entrepreneur need. Apa itu coba? Yang paling penting dari entrepreneur adalah punya network. If you want to start a business, you need the network, okay? You might be smart, you might be intelligent, you might be innovative, tapi if you don't have the network, it's susah untuk bisa mulai satu bisnis. Jadi saya pikir itu membuka peluang yang tadi saya katakan gitu ya. Tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tapi to become entrepreneur gitu. Karena kita among banyak sekali innovators yang punya banyak creative mindset juga gitu ya, jadi kita juga terbangun entrepreneurial spirit kita gitu. Malahan saya lihat banyak yang hasil ya, kita udah lihat di story-nya Facebook sih, tapi banyak memang hasil yang kemudian partnership that was created during Harvard education. Jadi saya lihat memang banyak sekali entrepreneur yang keluaran Harvard yang berhasil menjadi sukses karena pengalaman yang dia dapatkan di Harvard gitu. Dan ini saya rasa yes, kalau ditanya tadi yes definitely entrepreneurs Harvard akan bisa banyak membantu. Saya juga melihat financing modal nih ceritanya ya, modal. Karena begitu banyaknya network yang ada, opportunity untuk ada akses untuk financingnya juga ada gitu, somehow. Dan dari pengalaman saya aja gitu yang sedikit ya, itu karena saya at that time banyak sekali CEO di CEO itu kan decision makers ya waktu saya ya. Jadi decision maker itu nggak banyak birokrasi gitu. There was a business opportunity that I propose, itu bisa aja gitu kebetulan dapat ditarik dan kita bisa ini sama-sama. Jadi hal-hal semacam ini yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan pada waktu kita masuk ke dalam program itu ya. Waktu saya masuk itu saya kan cuma ngelihatnya, oh you know it's time for me to go back to school, I want to be re-energized for me, you know the skill, the education gitu ya. Tapi saya nggak ngelihat tadinya begitu besar opportunity yang bisa dapat dengan network yang saya ada pada waktu di Harvard gitu. Jadi don't underestimate orang yang investor yang kadang-kadang mau modalin juga satu project yang kalian ada, startup yang kalian ada, all these are all possibilities. Oke, terima kasih banyak Mbak Shinta. I think we have time for perfectly one more. And Gary, I know you've been active answering the questions, and thank you very much. But would love if you have some words or two to say about one question that you prefer.
Ini kayaknya di questionnya itu banyak orang menanyakan lebih ke paperwork ya, administration, lebih ke how is the process actually, basically what is the strategy behind it. Mungkin sebelum go down untuk lebih ke practical, lebih ke administration, yang penting adalah it is not a yes or no game. Masuk ke HBS itu or any school is not ini bukan masalah possibility, karena semua itu possible, tapi it's a game on how you actually increase your probability. For example, tadi dibahas, haruskah background-nya harus dari consulting? Yes and no, gitu. Karena contohnya Dio sama Melina kan sebenarnya dari consulting. Jujur, kalau orang yang darinya ya udah pernah bekerja di consulting, masuk HBS itu lebih susah, karena hampir semua anak consulting itu pasti daftar juga, gitu. Jadi, story-nya tuh harus bisa lebih beda lagi, gitu. So, gimana sih caranya kita bisa ningkatin probability? We have to remember, HBS itu adalah sekolah di mana muridnya belajar dari murid lainnya. Guru atau dosen itu sebenarnya mereka itu hampir nggak sebatas hanya mengalurkan pembicaraan, menanyakan ini, cuman point of view-nya semua itu dari student. So the question is, how can you actually give value more to the HBS instead of HBS give value back to you? Gimana cara kita memposisikan diri kita, apa yang kita tahu, experience kita selama hidup 20 tahun, 25 tahun, actually will be beneficial in the classroom pada saat diskusi selama 100 orang tersebut. Case in point, misalnya, even though I'm Indonesian, tapi I grew up pretty much spending most of my time in Japan, spending 10-11 years in Japan. Jadi gimana caranya bridge as an outsider, even though I'm an Asian, tapi going into Japan, it has a glass ceiling, ada masalah bahasa, the struggling and everything. It was very hard. Tapi in multiple times, how can you actually give a proof gimana caranya in multiple occasion you can actually repeat the success, baik itu pada saat masuk Rakuten, or even you're successful in the undergraduate in the undergraduate program gitu. Tapi so the struggle is actually what makes you unique. And that struggle and your life story actually will make the classroom discussion a lot more colorful sih. So focusing on don't look on your success, tapi look on your struggle in the past. What was it? What was your biggest life decision? I think that's how you will separate your essay from other people. Ya, terima kasih Gary. And mungkin just very shortly. Ada pertanyaan Dio, kan beberapa menanyakan tentang rekomendasi ya, surat rekomendasi mungkin bisa diceritakan. Ya boleh siapapun ya, karena itu kan penting juga. Agree. Terima kasih Mbak Naim for raising. Mungkin saya cerita, saya kan Gary sempat mention tadi bahwa saya di consulting sebelum ini. Jadi ada privilege untuk bisa minta surat rekomendasi dari atasan langsung ya. Karena surat rekomendasi adalah salah satu part yang kritikal di application, dan dari HBS Admission mau melihat bahwa yang merekomend itu bisa actually kenal kita gitu secara baik, bukan masalah title atau jabatan. Jadi direct supervisor I think is one of the best choice, apalagi kalau ada role mentor, baik itu di dalam perusahaan yang sama atau enggak, kalau ada mentor yang kita kenal dan lain-lain. Mungkin Gary atau Mel atau Mbak Sinta ada point of view? Yeah, no, I concur with Dio. Jabatan sama title tuh itu doesn't matter. I think what matters is someone who really knows you inside and out. Just to give an example, so my partners dia juga lulusan HBS, and one of his recommenders is actually his tennis coach. Jadi it's not about like harus dari profesor atau dari kayak your boss or like your manager, is someone who actually really knows you and could vouch for you. Okay, great. Naim, what do you say? I think most of the questions have been answered. I mean, obviously, mungkin worth mentioning bahwa feel free untuk carry the conversation offline kalau misalnya mau melanjutkan ada question yang lebih spesifik di LinkedIn and whatnot. I'm quite open to that. Atau mungkin dari pembicara ada yang ingin ditambahkan gitu ya, yang belum di cover oleh pertanyaan tapi penting gitu.
Ya, mungkin saya tambahin sedikit aja. Banyak yang nanya saya, is this the right time to apply to Harvard now dalam kondisi COVID? Kelihatannya they will, I don't know ya. Saya sih ada my gut feel will be it's gonna be much easier dalam kondisi COVID karena there will be less application that come in. And bukan aja less application, tapi mungkin Harvard also are giving more flexibility maybe, I don't know. Of course, there's a minimum requirement, udah pasti, itu udah ada gitu. Tapi will you have a bigger chances of getting in if you apply now? I don't know. I think this COVID basically is a game changer ya. Jadi kita menurut saya don't under ini kalau it will help kalau apply now. The only thing is if you have to do the classes virtually, then I don't think it's a good thing. Jadi menurut saya the physical, especially for MBA program, to do it online is not maximizing. Tapi the opportunity to get in now, I think, yeah, I would think with the current conditions, I would think, yeah, why not? Saya rasa chancesnya will be definitely there. I think like one question that we should ask ourselves is not like should I apply during COVID or not? Like we never know like what's the like the algorithm or the thinking process yang di bidang apa HBS admission ya. I think the question and the safer bet is to always ask, is this the right time for me? And it's not whether is it the right time for the world? Is it the right time for my chances? Is it the right time for me? Is it now for me to actually take time for myself to go to school again? Jadi itu sih, I don't know ya. Kalau Dio sekarang apa namanya? Kalau di HBS untuk like the new class of 2022, I heard the class size actually decrease. Obviously because kayak yang Mbak Cinta bilang kan kalau udah MBA online tuh rasanya kok gimana ya? Kayak you cannot get the full experience of like networking and like meeting people. Jadi kayak maksudnya even though like less people apply and less people accept, I think HBS tuh juga decrease the class size. I think that's the case. But do you correct me if I'm wrong? No, I think kan kita lihat di kelas profil 2022 memang lebih sedikit ya, sekitar 750 orang yang di kelas 2022. Biasanya kan ada 900 lebih ya. So it's smaller, dan di sini nggak semuanya online, right? Ada hybrid, people can still meet physically, tapi ada banyak restriction of course. Kayak kita testing for COVID 2 kali seminggu, meeting nggak boleh di atas 10 orang, dan kalau bisa outdoor, kalau indoor mask and whatnot still in place. So I agree that ada beberapa bagian dari experience-nya yang berkurang karena kita nggak bisa kayak ketemu rame-rame sama section gede-gede gitu kan, 100 orang dan lain-lain. But I think I maintain that the experience is really what you make it out to be, right? Kayak beberapa teman saya di sini yang memang asli introvert dan nggak suka keluar dan ikut party-party, right? Those experiences kayak small group dinner 5-6 orang dan lain-lain, or one-on-one coffee chats and whatnot, that still happens if you want to build your network. So it's really what you make it out to be, and it's not like it's any better anywhere else in the world right now. So yeah, I think mostly that. Mungkin kalau dari saya komentarnya adalah if your goal is actually to optimize your opportunity, I think now is actually the best time to apply sih. I think I'm going to concur with Mbak Cinta. The reason being is only just two part. Number one, karena acceptance ratio-nya will be definitely a lot higher. Karena kan yang mau apply-nya kan juga lebih sedikit. And then if you get in, actually you can always defer. Karena one of my peers di Tokopedia juga got into HBS class of 2022, tapi dia defer until further notice deh kapan dia ngerasa dia bisa ready untuk join HBS. So if kita bisa apply sekarang, please do so because you'll be surprised on the length of the process to apply, preparing all the essay, preparing all the GMAT and everything. So if you want to do it now and you can do it now,
I think it's going to be a great time. Plus, with a lot of work from home and everything, I think it's actually give you a lot more time to prepare the essay and studying for the GMAT as well. So I think that's how I see it. Oke, terima kasih banyak untuk para panelis ya, Melina, Mbak Sinta, dan Gary. I think it's been a very wonderful conversation and session. Dan mungkin sekarang saya lihat waktunya udah mungkin 5 menit lagi. Saya kembalikan mungkin ke Mbak Naim untuk maybe closing. Atau yang lain mau ada closing remark dulu, Nurul, ada yang mau disampaikan? Mas ini dari Vice President kita. Dari aku enggak sih, kayaknya pertanyaannya juga udah banyak. Lagi-lagi terima kasih untuk para participants. Mungkin dari tiap speakers ada yang one word that you want to share to inspire people to apply, mungkin last words. Termasuk Dio juga. Iya. Moderator juga. Silakan. Mungkin Melina dulu, start dari Melina. Last words for our audience. To apply? Yeah. Well, if I were to summarize my HBS and HKS experience in one word, it would be transformative. So I do think that, like applying to HBS or like any Harvard program will be, one of the most defining moments in your life. Ini dari Gary, Dio, Mbak Sinta, silakan. Mine will be humbling. The whole process, the experience of 2 years, and the life after HBS is actually very humbling. I think, that's definitely one thing that I get away from it the most. Okay, I think I'll add mine is purposeful. Baik itu di dalam atau baik itu dalam proses aplikasi. Just kita harus ketahui apa yang kita mau kalau kita melakukan sesuatu, right? Tadi Mbak Sinta sempat sebut, it's not about the degree, it's about what you want and what you want to get out of it. Karena HBS itu besar sekali dan apa yang kita dapat itu tergantung dari kita masing-masing. And knowing how to say no and yes to what aligns with what you want is very important. Kalau dari saya mungkin I would just say just do it like Nike said, right? It's like sometimes it's hard, is it the right time for me? Is it maybe there will never be a right time, right? Kadang-kadang susah. Saya ini sekarang lagi mencoba untuk encourage my son to actually apply, and he's enjoying his work so much. He said tunggu dulu. Tapi tunggu itu sekarang dia udah hampir 4 tahun ya gitu ya. Jadi I don't know. Kalau saya sih bilang go for it. Sometimes it's if Harvard is I'm sure yang sekarang ikut di dalam grup di dalam webinar ini pasti are the ones who already have the intention to apply to Harvard, right? Cuman mungkin masih ada kesan should I do it? Is it bagaimana? I think I would just say to you guys, just do it. And I think the Harvard Club Indonesia is here, and we want to be of course want as many students to go to Harvard. Betul nggak, Mandogol? Jadi I think definitely we are here to support you as well. Thank you. Terima kasih kepada semua pembicara. Jadi ini kita sudah sampai di akhir, yaitu saya share hasil dari tadi ya feedback teman-teman. Sudah cukup banyak, 213 respons. Jadi 50% ini akan mendaftar antara 2020 2025 paling banyak, bahkan 23,5% mendaftar antara 2020 sampai 2022. Ya semoga ini ya lebih siap kalau misalnya ada yang ingin berdiskusi atau apa, Harvard Club of Indonesia selalu terbuka ya, nanti bisa reach out. Tadi buka websitenya ya, buka websitenya HCI. Dari malam ini tadi selain yang sudah di summarize ya oleh para pembicara, ini saya ucapkan terima kasih pada Mbak Sinta, Gary, Dio, dan Melina. Juga terima kasih support dari HCI Leadership yang hari ini diwakili oleh Nurul, Mas Faisal ya, untuk sisi technical. Tadi itu menarik buat saya, ternyata sejak proses aplikasi ya,
proses aplikasi itu kita harus duduk, dan ketika duduk kita jadi pause, banyak refleksi, itu pun sudah hal yang sangat baik. Ya. Kemudian ketika sekolah, ya selain interaksi dengan profesor, sebetulnya interaksi dengan teman-teman kita itu sama pentingnya, dan di situ melahirkan networking yang sangat kuat. Mungkin sebagian orang datang itu merasa jadi yang paling super dari negaranya, di situ ketemu orang yang macam-macam, ada yang apa ya, misalnya unggul di apa, yang lain itu seperti latar belakang yang sangat berbeda. Jadi memang diversity itu menurut saya salah satu kekuatan Harvard yang sangat besar dan agak susah didapatkan di tempat lain. Kalaupun ia tidak sediverse itu ya. Angkatan saya waktu di HKS itu 92 negara, ya 200 orang tapi 92 negara. Kemudian juga di masa pandemi ini kita lihat sendiri bagaimana Harvard itu berusaha thrive ya, kayak tadi misalnya Dio ceritakan, ya meskipun itu online tapi ada strukturnya, ya, mahasiswa itu harus pakai nama karena dengan itu lebih mudah buat yang lain. Ya semoga diskusi kita malam ini bermanfaat. Nantikan yang lain-lain ya, jadi kita nanti masih ada Harvard Law School, Harvard Kennedy School, satu-satu nanti akan kita bedah, ya insya Allah tiap 2 minggu sekali. Kalau ingin melihat rekaman, misalnya ingin dibagi ke yang lain, silahkan buka website Harvard Club Indonesia atau ke YouTube-nya ya, semua kita upload di situ. Termasuk misalnya sekitar beberapa minggu yang lalu ada diskusi HBS ya tentang ya di masa pandemi ya, investasi di bidang teknologi digital. Saya banyak belajar banyak. Saya bukan orang bisnis, tapi karena ada webinar seperti itu, saya jadi ikut belajar. Sekali lagi terima kasih ya, sampai bertemu nanti di pengumuman berikutnya ya di school yang lain. Webinar malam ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.